Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia iman dan Islam yang diberikan kepada kita, dua nikmat yang tertinggi yang selalu menjadi harapan manusia agar mereka mendapatkan hidayah Allah tabaraka wa ta'ala, sesuatu yang sangat mahal nilainya dibanding dunia dan seisinya ini, sesuatu yang tidak diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kecuali kepada hamba-hambanya yang terpilih. Semoga ayol ikhwatal iman rahimakumullah, kita adalah diantara dari hamba-hamba yang dipilih oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk bisa istiqomah di atas jalan iman dan Islam ini. Allahumma amin. Ayol ikhwatillah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Al-Minhajul Haraqi li Siratin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban rahimahullah. Dan pada bahasan yang kemarin kita telah menginjak karakteristik yang ke-18, yakni aksi sabotase dan pengaruhnya dalam menebarkan rasa takut di barisan lawan. Kita akan masih bahas di bab ke-18 ini dua kisah yang dipaparkan oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban tentang operasi-operasi yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum majma'in, di mana mereka dengan sepengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan pembunuhan kepada musuh-musuh Allah dan Rasulnya, yang ini sekali lagi dilakukan dalam jumlah yang relatif sedikit. Maknanya bahwa mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang betul terlatih dengan skill yang mumpuni untuk bisa menyusup ke barisan musuh sehingga mereka bisa membunuh target yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Kisah yang ketiga yang diungkap oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban adalah kisah terbunuhnya Abu Sufyan Al-Handali setelah perang Uhud, di mana dalam kisah ini diceritakan ketika Nabi SAW mendengar berita bahwa Sufyan Al-Handali atau Sufyan bin Khalid telah turun ke perkampungan Uronah ini dan dengan orang-orang yang mereka sengaja untuk menyerang Rasulullah SAW. Maka kemudian kekuatan itu semakin membesar ketika mengetahui bahwa penduduk di perkampungan Uronah juga menyatakan bergabung dengan misi yang dibawa oleh Sufyan bin Khalid ini. Hal inilah
yang menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berencana untuk mematahkan serangan itu sebelum mereka melakukan penyerangan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengutus satu orang sahabat saja untuk memulai misi membunuh pucuk pimpinan dari operasi tersebut, yakni Sofyan bin Khalid. Beliau mengutus seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, ya. Di mana Abdullah bin Unais ini dikenal sebagai seorang sahabat yang tidak takut kepada siapapun, ya. Ini dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di psikologi ini karena apa? Sofyan bin Khalid, musuh yang akan dihabisi ini, dikenal pula dengan orang-orang yang dalam pandangan orang kafir Quraisy ketika itu tersebar bahwa Sofyan bin Khalid ini juga adalah orang yang selalu ditakuti oleh para musuh-musuhnya. Orang yang sekedar melihatnya saja akan membuat dia, orang yang menyaksikan ini, gentar melihat begitu kuatnya pengaruh dari Sofyan bin Khalid ini. Bahkan Nabi SAW menginformasikan hal itu ketika meminta Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu untuk pergi ke Khuza'ah, di mana ia mengatakan, ya Rasulullah, ceritakan ciri-cirinya kepadaku agar aku bisa mengenalinya. Ya, ini sesuatu yang wajar, di mana Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu meminta kepada Nabi SAW untuk menyebutkan ciri-ciri pokok yang itu menjadi tabiat dari Sofyan bin Khalid. Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, jika kamu melihatnya, kamu akan takut kepadanya, merasa gentar, dan kamu teringat setan. Satu tanda yang membedakan antara kamu dan Sofyan bin Khalid itu adalah kamu selalu gemetaran jika menyaksikannya, ya. Jadi ini kekuatan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW tentang gambaran siapa itu Sofyan bin Khalid, bahwa dia memiliki sesuatu yang membuat orang melihatnya akan merasa gentar, akan membuat takut orang-orang yang menyaksikan kewibawaan dari Sofyan bin Khalid ini. Padahal yang diutus ini adalah seorang sahabat yang juga dikenal tipikalnya orang yang tidak pernah takut kepada siapapun. Ayo ikhwatal iman rahimakumullah. Maka berangkatlah kemudian si Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu ini, beliau menuju ke Khuza'ah. Kemudian ketika sampai di tengah wilayah perkampungan Uronah, di mana di Uronah ini Sofyan bin Khalid beserta bala tentaranya bermukim, maka ketika itu ia melihat bahwa Sofyan tengah berjalan dengan diiringi oleh beberapa pasukan Ahabis, sehingga keberadaan dari pasukan Sofyan bin Khalid ini dengan bala tentaranya, yakni orang-orang Ahabis, yang membuat di dalam diri Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu ini dia merasa ketakutan. Dan betul memang seperti apa yang pernah diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu ini. Abdullah bin Unais ketika itu menyaksikan betul-betul kewibawaan Sofyan bin Khalid beserta pasukannya, sehingga membuat dari Abdullah bin Unais ini merasa ketakutan. Tetapi justru dengan ketakutan yang timbul pada dirinya ini semakin menguatkan kepada diri Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu ini bahwa betul-betul orang yang disaksikannya itu adalah target pembunuhan yang sudah direncanakannya. Maka ayo ikhwatal iman rahimakumullah, ketika yakin bahwa yang dilihatnya itu adalah Sofyan bin Khalid, maka Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu ini kemudian mencoba untuk menyusup ke dalam barisan pasukan dari Sofyan bin Khalid ini. Maka selepas salat asar, maka dia kemudian berjalan dengan menyembunyikan wajahnya, menundukkannya. Kemudian ketika dekat dengan pucuk pimpinan yakni Sofyan bin Khalid ini, Sofyan mengatakan, siapa lelaki ini yang dia berjalan menuju aku ini, ya. Maka Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu ini langsung mengatakan kepada Sofyan, saya adalah seorang lelaki dari Khuza'ah, ya. Maka jawaban ini kemudian dipercaya oleh Sofyan bin Khalid ketika ditanya, untuk apa kamu kesini?
Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu ini mengatakan, aku mendengar bahwa Anda mengerahkan orang untuk menyerang Muhammad, maka aku datang untuk bergabung dengan Anda. Ya. Ini adalah salah satu bentuk kitman, penyembunyian sebuah misi, di mana dia untuk mengaburkan misi itu menyatakan bahwa dia adalah bagian dari orang-orang yang membenci Rasulullah Muhammad SAW. Sekali lagi kita kembalikan kepada prinsip perang itu seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, al harbu khit'ah, perang itu adalah tipu daya. Ya. Maka prinsip inilah yang difahami oleh sahabat Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Maka ketika dia kemudian bisa diterima dengan Sofyan bin Khalid, bahkan Abdullah bin Unais ini juga mengatakan, sungguh mengherankan apa yang dilakukan Muhammad dalam agama barunya ini, yang memisahkan antara orang tua dan anak-anaknya, dan kemudian membodohkan mimpi-mimpi mereka. Ya. Maka Sofyan kemudian mengatakan, Muhammad belum pernah menemui orang sepertiku, sehingga ia bersembunyi di dalam tendanya dan para sahabatnya berpencar darinya. Artinya Sofyan ketika itu membanggakan betapa kewibawaannya yang ditakuti oleh para musuh-musuhnya ini, membuat Muhammad dalam pandangannya Rasulullah SAW ini ketakutan, sehingga dia hanya bersembunyi di dalam tendanya, sementara para sahabatnya berpencar untuk menjaga keberadaan dari Nabi Muhammad SAW ini. Ayolah ikhwatal iman rahimakumullah. Maka ketika terjadi dialog yang semakin menguatkan posisi dari Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu ini, maka pada saat ketika ia sudah dipercaya oleh Sofyan bin Khalid ini, Abdullah bin Unais kemudian mendekat, semakin merapat dengan posisi dari Sofyan bin Khalid ini, sampai akhirnya pada saat ketika malam hari, ketika tentara-tentara dari Sofyan bin Khalid ini sedang tertidur pulas, termasuk dari Sofyan bin Khalid ini yang ketika itu dia tidur dekat dengan sahabat yang mulia Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu ini, maka dilaksanakanlah misi pembunuhan tersebut. Maka ketika menyaksikan bahwa Sofyan bin Khalid ini tengah tertidur, maka si Abdullah bin Unais kemudian membunuhnya. Bahkan bagaimana dia juga bisa memenggal kepala dari Sofyan bin Khalid, dan kepalanya kemudian dibawa oleh Sofyan bin Khalid ini. Ya. Ayolah ikhwatal iman rahimakumullah. Maka ketika itu orang-orang bersembunyi. Pembunuh dari Sofyan bin Khalid ini, yakni Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu ini, dia bersembunyi di balik gua itu karena dia tidak ingin keluarnya nanti akan mengusik dari tidurnya para pasukan dari Sofyan bin Khalid ini. Maka ketika pagi menjelang, kemudian heboh terdengar berita bahwa para pasukan Sofyan bin Khalid ini, mereka berteriak telah terjadi pembunuhan terhadap pucuk pimpinan mereka. Maka si sahabat Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu ini, beliau berusaha untuk menenangkan diri, tidak keluar dari gua itu, sampai kemudian pada saat yang sepi baru beliau keluar berjalan menuju Madinah, dan kemudian menyampaikan kepada Rasulullah SAW tentang pembunuhan yang dilakukannya ini. Maka beliau menghadap kepada Nabi SAW, di mana Nabi ketika itu sudah menunggu di masjid, dan Nabi mengatakan, bergembiralah wahai wajah itu, yakni wajahnya dari Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu ini, karena Nabi menyaksikan bahwa misi itu sukses. Maka Abdullah bin Unais juga mengatakan, bergembiralah wajahmu juga ya Rasulullah. Kemudian dia membawa kepala dari Sofyan bin Khalid ini di hadapan Nabi SAW, dan menceritakan bagaimana dia bisa menyusup ke dalam misi barisan itu, dan sampai akhirnya bisa melakukan pembunuhan yang ditargetkan oleh Nabi SAW. Maka Nabi kemudian bergembira dengan keberhasilan misi itu, dan Nabi lalu memberikan hadiah tongkat kepada Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu ini, sambil beliau bersabda, kamu masuk surga dengan tongkat ini, sebab orang yang masuk surga dengan tongkat sangatlah sedikit. Maka kegembiraan dari Nabi SAW dengan memberikan hadiah tongkat ini juga memberikan kegembiraan tersendiri bagi Abdullah bin Unais dengan hadiah Nabi SAW ini. Tongkat inilah yang kemudian tetap dipegang oleh Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu sampai beliau meninggal dunia. Ayolah ikhwatal iman rahimakumullah. Sekali lagi, maka pelajaran yang didapatkan dari kisah ini adalah bahwa
untuk menghentikan sebuah misi pembunuhan yang akan dilakukan oleh musuh-musuh Allah dan Rasulnya, maka perlu juga dilakukan upaya yang sepadan, upaya yang bisa menghentikan misi tersebut sebelum terrealisasi, sebelum bisa menyusup kepada jantung barisan kaum muslimin itu sendiri. Maka harus ada upaya menghadang, maka ada upaya yang bisa menghentikan niatan busuk dari musuh-musuh Allah dan Rasulnya ini. Dan ini sekali lagi perlu sebuah tim khusus yang mampu sekali lagi melaksanakan agenda itu untuk menghentikan niat yang dilancarkan oleh musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Ayo ikhwatal iman rahimakumullah, sekali lagi ini pelajaran yang demikian besar yang ditunjukkan kepada kita bagaimana pembunuhan terhadap pucuk pimpinan sebuah musuh-musuh Allah dan Rasulnya juga memberikan pukulan yang telak secara psikologis yang akan mampu menjatuhkan mental mereka sebelum berperang menghadapi menghadapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah terbunuhnya Abu Rafi' pasca perang Khandaq. Ya, sekali lagi paparan-paparan ini disajikan untuk menumbuhkan motivasi kepada kita, mengingatkan bahwa Islam kendati agama yang rahmatan lil alamin adalah agama yang juga tidak berdiam diri, agama yang akan menggerakkan umatnya untuk memberikan pembelaan kepada Allah dan Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya dihinakan atau mereka diperangi oleh para musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Pada kisah terbunuhnya Abu Rafi' pasca perang Khandaq ini, jadi ketika menyaksikan orang-orang Aus, yakni sahabat Ansor dari Madinah, orang-orang Aus di mana mereka sukses bisa melakukan misi pembunuhan terhadap Ka'ab bin Ashraf, yang ketika itu Ka'ab bin Ashraf ini adalah orang yang sering membuat syair-syair yang menyakitkan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian Nabi meminta apakah ada di antara kalangan sahabat yang bisa membunuh Ka'ab bin Ashraf untuk menyenangkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena demikian besar kezaliman yang sudah dilakukan oleh Ka'ab bin Ashraf. Maka tampillah kemudian beberapa sahabat dari golongan suku Aus yang melaksanakan misi ini dan mereka sukses dengan membawa kepala dari Ka'ab bin Ashraf ini. Ayolah ikhwatal iman rahimakumullah. Maka keberhasilan dari suku Aus ini menimbulkan kecemburuan bagi para sahabat Ansor, yakni dari kalangan suku Khazraj. Seperti yang kita ketahui, sebelum mereka masuk Islam, kedua suku ini, suku Aus dan Khazraj, adalah suku-suku yang saling berlomba, di mana mereka saling bersaing untuk bisa memberikan sebuah amal yang bernilai. Maka ketika Islam membimbing mereka, menyatukan mereka, maka perasaan untuk berlomba-lomba dalam sebuah amal ini pun juga masih tumbuh di kalangan kedua suku ini. Ya, mungkin kalau dalam bahasa kita atau dalam bahasa yang dibenarkan oleh Islam ini, mereka tengah berfastabiqul khairat, mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Maka ketika Aus bisa sukses membunuh musuh-musuh Allah dan Rasulnya, maka Khazraj pun kemudian diam-diam sebagian di antara mereka berkumpul untuk bisa mempersembahkan hadiah yang terbaik juga untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mereka lakukan? Maka kemudian mereka meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat dari suku Khazraj ini, mereka mengatakan, demi Allah, kalian tidak pernah dapat melakukan hal yang bisa mengungguli kami sama sekali. Mereka kemudian mencoba meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan aksi yang sama, di mana mereka mencoba untuk mengingat-ingat siapa orang-orang yang menyatakan permusuhan demikian hebat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu didapatlah satu nama, yakni Salam bin Abi Al-Haqiq yang berada di Khaybar. Maka Salam bin Abi Al-Haqiq inilah yang menjadi target pembunuhan dari suku Khazraj, yang misi mereka ini juga disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengizinkan mereka untuk melakukan pembunuhan kepada Salam bin Abi Al-Haqiq yang berada di Khaybar ini. Ayolah ikhwatal iman rahimakumullah. Maka untuk melaksanakan misi ini,
Nabi SAW telah menetapkan 5 orang Khazraj dari Bani Salamah, yakni mereka adalah sahabat Abdullah bin Atiq, kemudian Mas'ud bin Sinan, Abdullah bin Unais, Abu Qatadah Al-Haris bin Rib'i, dan Khuzai bin Aswad radhiyallahu anhu ajma'in, di mana mereka adalah orang-orang dari Bani Salamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Nabi pun juga memberikan pesan agar mereka tidak membunuh para wanita-wanita, agar mereka juga tidak membunuh anak-anak dari Khaybar. Ya, ini sebuah kode perang, kode etik perang. Bagaimanapun sebuah misi perang, jangan sampai membuat pelanggaran-pelanggaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi sebuah kebiasaan bagaimana kemudian para sahabat ketika mereka mengirim tim syariah, tim kecil untuk melakukan aksi-aksi sabotase atau aksi-aksi pembunuhan terhadap musuh-musuh Allah dan Rasulnya, senantiasa ada wasiat-wasiat agar mereka tidak membunuh para wanita, agar mereka tidak membunuh anak-anak, agar mereka tidak menumbangkan pohon-pohon, agar mereka tidak membunuh hewan, agar mereka tidak membunuh tokoh-tokoh agama yang tidak terlibat dalam upaya memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, di antara Amirul Mukminin yang senantiasa memberikan nasihat kepada setiap pasukan perang yang mereka berangkatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tengoklah, kendati tim ini adalah terdiri dari 5 orang sahabat, maka Abdullah bin Atiq radhiyallahu an ketika itu mengatakan kepada kawan-kawannya, duduklah di tempat kalian, karena aku akan pergi dan merayu para penjaga pintu gerbang, barangkali aku bisa masuk. Artinya Abdullah bin Atiq mencoba untuk menyusup. Beliau membagi tugas 4 orang sahabat di luar pintu gerbang melakukan penjagaan, sementara yang menyusup ke pintu gerbang dari Khaybar ini adalah Abdullah bin Atiq radhiyallahu anhu sendiri. Ayolah rahimakumullah. Maka dilakukanlah misi itu. Disebutkan bagaimana dia bisa mendekati pintu gerbang, kemudian ia menutupi mukanya dengan pakaiannya seakan-akan ia hendak buang air, hendak buang hajat di sekitar pintu gerbang itu. Ayolah rahimakumullah. Maka ketika menyaksikan rombongan orang-orang dari Khaybar masuk melalui pintu gerbang itu dan dilihat bahwa Abdullah bin Atiq masih sendiri, maka penjaga pintu gerbang itu mengira bahwa Abdullah bin Atiq ini termasuk dari bagian rombongan orang-orang yang masuk ke pintu gerbang itu. Maka dipanggil kemudian Abdullah bin Atiq ini untuk bisa masuk bersama rombongan tersebut karena pintu gerbang akan ditutup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka masuklah kemudian Abdullah bin Atiq ini dengan misi yang tersembunyi. Bagaimana ketika dia berkisah, ketika orang-orang sudah masuk, kemudian pintu itu ditutup dan kunci-kuncinya diletakkan pada sebuah pasak, maka kemudian Abdullah bin Atiq berinisiatif mengambil kunci itu dan kemudian membuka pintu tersebut dengan harapan apa? Kalau seandainya misi itu gagal, dia bisa lari keluar dengan menyelamatkan diri karena pintu sudah dalam kondisi terbuka yang itu tidak diketahui oleh para penjaga dari orang-orang Khaybar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka misi kemudian dilakukan pada malam hari ketika Salamah bin Abi Al-Haqiq atau Abu Rafi', ya, nama lain, nama kunyahnya adalah Abu Rafi', yang didapati ketika itu dia tengah begadang, yakni semalam suntuk, dia bercengkrama dengan orang-orangnya, ya, jadi rumahnya ketika itu adalah tingkat, ya, pada tingkat yang di atas ini si Abu Rafi' selaku tuan rumah yang mengundang orang-orang Khaybar untuk begadang di rumahnya. Mereka demikian menghabiskan malam-malam itu sampai kemudian mereka tertidur semuanya. Ketika kecapean itulah maka Abdullah bin Atiq menyusup ke loteng yang di atas ini, dan pada kegelapan malam itulah kemudian dia melaksanakan aksi pembunuhan. Aksi pembunuhan yang dilakukan sangat unik, ya. Ketika dia mengendap-endap dalam kegelapan malam itu, ya, dia belum tahu siapa yang bernama Abu Rafi' ini karena dalam kondisi gelap itu. Maka kemudian dia melakukan tes dengan mencoba memanggil
di antara orang-orang yang tertidur itu, apakah masih mereka mendengar kalimatnya? Dia mencoba memanggil, siapakah di antara kalian yang bernama Abu Rafi? Tiba-tiba ada orang yang mengatakan, ya saya Abu Rafi. Siapa kamu? Ya, karena gelap, posisinya gelap. Maka dalam posisi gelap itulah, ketika dia mengetahui sumber suara yang menjawab pertanyaannya, bahwa saya adalah Abu Rafi, siapa kamu? Maka segera dia langsung melompat ke arah suara itu dan melakukan pembunuhan dengan pedang yang dibawanya ini. Ya. Dalam kondisi gelap itulah yang dia melakukan aksi pembunuhan tersebut. Ya. Kemudian si sahabat yang mulia ini, Abdullah bin Atik ini, karena dia juga melakukannya dalam keadaan tergesa-gesa, dia kurang yakin apakah misi itu sudah bisa melukai dari Abu Rafi. Maka dia lakukan tes ulang lagi. Ya. Di mana kalian Abu Rafi? Ya, di mana kamu ya Abu Rafi? Maka suara tadi Abu Rafi kemudian mengatakan, celaka kamu. Ya, tadi ada orang di rumah ini yang menebasku dengan pedang. Ya. Artinya bahwa kalimat yang dilakukan oleh Abu Rafi ini menunjukkan bahwa dia hanya sekedar terluka, belum sampai meninggal dunia. Maka demi mendengar bahwa si Abu Rafi ini masih mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyebutkan bahwa dia masih hidup, hanya terkadang luka saja, maka kembali si sahabat yang mulia Abdullah bin Atik ini dengan pedangnya, dia kemudian mendekat kepada si Abu Rafi, dan dengan pedang yang ada di tangannya ini dia menghujamkan pedang itu ke perutnya si Abu Rafi hingga perut itu ditembus dengan pedangnya sampai punggungnya. Ya, ini yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Atik. Rahimakumullah. Maka setelah dia sahabat yang mulia Abdullah bin Atik ini yakin bahwa target betul-betul sudah terbunuh, maka dia segera membuka pintu-pintu gerbang yang sudah ia buka sebelumnya, sampai kemudian si Abdullah bin Atik ini sempat terjatuh di loteng itu, pada tangganya itu, sehingga ada luka-luka yang ada di kakinya. Sementara ketika itu pada halaman rumah dalam kondisi terang benderang karena diterangi dengan cahaya bulan, maka kemudian dia keluar, dan ketika keluar itulah dia sempat bersembunyi masih di dalam gerbang tersebut untuk meyakinkan bahwa misinya betul-betul sukses. Ya. Ketika sampai pagi hari, ketika ayam berkokok itu, orang-orang pada teriak bahwa Abu Rafi telah dibunuh oleh seseorang. Ketika mendengar teriakan itulah, baru kemudian dia merasa puas, dan kemudian dia keluar dari pintu gerbang tersebut dan menemui 4 orang sahabat yang menunggu di luar, sambil mengatakan ketika ditanya oleh sahabat-sahabat tadi, bagaimana dengan misi-misimu? Maka kemudian Abdullah bin Atik ini mengatakan, alhamdulillah beres, Allah telah membunuh Abu Rafi. Ya. Perhatikan kalimat ini, alhamdulillah semua telah beres, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang telah membunuh Abu Rafi. Ya. Rahimakumullah. Maka ini satu kisah sekali lagi yang mengajarkan kepada kita betapa kendati sebuah misi yang mulia itu sukses, tetap saja membuat seorang sahabat Abdullah bin Atik yang melakukan usaha pembunuhan itu, dia tidak mencoba untuk membanggakan amal itu di hadapan para sahabat bahwa misi ini mulia, misi ini sukses karena keterlibatan tangannya, tetapi dia mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang membunuh si Abu Rafi ini. Maka ketika beliau menghadap kepada Rasulullah SAW, maka Nabi pun juga bergembira dengan misi yang sukses ini. Kemudian Nabi meminta kepada Abdullah bin Atik untuk menunjukkan mana kaki-kakinya yang terluka, dan kaki-kaki inilah yang kemudian dibasuh oleh beliau, dan setelah itu Abdullah bin Atik merasakan kakinya sudah sembuh, tidak sakit sebagaimana ketika ia datang kepada Rasulullah SAW. Rahimakumullah. Sekali lagi, ini misi-misi pembunuhan yang dilakukan oleh para sahabat untuk memberikan nilai irhab, untuk memberikan nilai teror kepada orang-orang yang akan melakukan
pembunuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayol ikhwafillah rahimakumullah, sekali lagi ini sebuah bentuk keajaiban-keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum majma'in. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, beliau bersabda, "Nusirtu birru'bi masirata syahrin." Aku dimenangkan dengan tersebarnya rasa takut bagi musuh sejauh perjalanan 1 bulan. Muttafaqun alaih, ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa gentar kepada musuh-musuhnya, kepada musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan musuh-musuh kaum muslimin. Ketika mereka mendengar barisan kaum muslimin bergerak menuju mereka, maka dalam perjalanan 1 bulan itu sifat ketakutan sudah tumbuh di hati-hati para musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Ini kehebatannya. Dan ini pula yang pernah sekali lagi kita singgung, bagaimana para mujahidin Chesnya, mereka sangat ingin datang ke bumi Palestina. Mereka ingin jalan kaki dari Saudi ke Palestina dengan harapan dengan jalan kaki itu yang mereka perkirakan dalam masa sebulan ini mereka bisa mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku dimenangkan dengan tersebarnya rasa takut bagi musuh sejauh perjalanan 1 bulan. Dengan harapan berita tersebarnya ini, perjalanan mujahidin Chesnya ini akan membuat gentar tentara-tentara Israel, ya. Seperti yang kita ketahui bagaimana kemarin salah satu petinggi tentara Israel, mereka menyebutkan bahwa mental pasukan Israel hari ini mengalami kondisi yang drop luar biasa. Banyak di antara pasukan-pasukan mereka yang stres dengan aksi-aksi intifadah yang ketiga ini. Padahal kita tahu begitu banyak pembunuhan-pembunuhan yang justru dilakukan oleh pasukan-pasukan Israel. Mereka bisa membunuh 1-2 orang Palestina yang mencoba menyerang kepada mereka. Tetapi serangan yang terus secara simultan ini yang membuat kondisi mereka akhirnya drop. Mereka kemudian banyak di antara mereka yang stres, bahkan mereka sampai gila dan sebagainya. Ini menjadi suatu pukulan yang telak untuk mematahkan psikologis dari tentara-tentara Israel yang ada di Palestina. Ayol ikhwatal iman rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan kondisi kita hari ini? Sangat jauh berbeda. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, wala nanzi'anna fi qulubi a'daikumul mahabata minkum, dan akan dicabut dari hati musuh-musuh kalian rasa takut kepada kalian. Kalau dulu para sahabat yang mulia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah barisan orang-orang yang bisa memberikan nilai irhab, yang bisa memberikan rasa takut, nilai teror kepada para musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Hari ini kata Nabi, kita adalah bagian orang-orang yang justru rasa takut pada musuh-musuh Allah dan Rasulnya itu justru tumbuh pada diri kita. Karena apa? Para musuh-musuh Allah dan Rasulnya ini tidak lagi mereka memiliki rasa takut. Karena apa? Ada banyak variabel, ada banyak poin-poin dari amal-amal yang tidak kita kerjakan pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, bagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, idza tabayatum bil ina wa aqadtum adnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dzullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, kata Nabi. Ya, jika kalian melakukan jual beli dengan cara inah, dengan riba inah, ya, dan kalian sibuk dengan persawahan kalian dan kalian rela menginduk di belakang ekor sapi, dan kalian meninggalkan al-jihadu fi sabilillah, maka Allah akan menghamparkan kehinaan kepada kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum muslimin. Kehinaan itu akan dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka hina, mereka orang-orang yang mudah diombang-ambingkan dengan para musuh-musuhnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak lagi bisa memberikan nilai irhab, bisa memberikan nilai teror kepada musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Justru mereka adalah barisan kaum muslimin yang terteror. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang kaum muslimin yang sudah jauh dari agamanya, ya. La yang zi'uhu, kata Nabi, tidak akan diangkat kehinaan itu dari kaum muslimin hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, ya. Karena Nabi menyaksikan betapa banyak
Islam hari ini menjadi Islam yang asing bagi umatnya. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak memahami Islam itu sendiri. Banyak di antara kaum muslimin yang kemudian mereka merasa aneh dengan agamanya, menganggap ini adalah agama warisan dari orang-orang Arab dan sebagainya, sehingga mereka tidak lagi memiliki pengalaman spiritual, atau bagaimana mereka tidak lagi memiliki nilai-nilai hikmah yang disajikan oleh sejarah tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang mulia, yang membuat mereka sekali lagi meninggalkan sejumlah amal-amal yang seharusnya amal-amal ini mampu menguatkan mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mampu membuat mereka ini nampak mulia di hadapan manusia dan Allah Subhanahu Wa Taala, yang membuat amal-amal itu mereka adalah orang-orang yang terhormat di hadapan musuh-musuhnya. Tetapi sebaliknya, sekali lagi, kita hari ini adalah orang-orang yang mudah sekali diombang-ambingkan oleh para musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Lihatlah sekali lagi bagaimana di negeri-negeri kaum muslimin, bagaimana kita menyaksikan kaum muslimin kendati mereka adalah orang-orang mayoritas di negerinya sendiri, tetapi mereka adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang dhaful iman, yang memiliki iman yang sangat rendah, iman yang tidak lagi bisa memberikan kekuatan kepada mereka untuk menghadapi musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Pembantaian demi pembantaian, pembunuhan demi pembunuhan, kemudian pemerkosaan yang dilakukan kepada para muslimah, kemudian bagaimana penistaan terhadap agama-agama kita ini. Tidak ada pembelaan yang bisa menghentikan kebiadaban, kezaliman yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Ayolah rahimakumullah, ini kehinaan sekali lagi yang wajib bagi kita untuk mengangkat kehinaan itu dengan cara kembali kepada agama kita yang mulia ini. Agama yang menuntun kita sekali lagi membawa kemuliaan, agama yang akan mengangkat kita dari kehinaan, dari kerendahan, sebagaimana yang diucapkan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam famata ibtaghaina bi ghairil Islam azzalanallah. Kami adalah satu kaum yang Allah telah memuliakan kami dengan Islam, maka ketika kami mencari kemuliaan selain dari Islam, maka pasti Allah akan menghinakan kami, Allah pasti akan merendahkan kami, ya. Jadi ini kuncinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau Allah ingin memberikan kekuatan kepada kita, maka kembalilah kita kepada Islam ini, kepada agama yang telah menguatkan, yang telah memberikan kemuliaan kepada orang-orang soleh sebelum kita, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, para tabiin, para tabiut tabiin dan sebagainya, yang mereka kemudian menepaki sebuah kehidupan yang indah, yang mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang diturunkan untuk manusia, yang kalian beramar ma'ruf nahi munkar, ya, yang kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah memuliakan kalian dengan gelar kuntum khaira umat ini, ya, sebaik-baik umat. Sementara kita hari ini tidak lagi menjadi bagian dari khaira umat ini. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wa taba'us syahwat. Maka datanglah setelah itu satu generasi yang mereka adalah seburuk-buruk generasi yang menyia-nyiakan salat dan yang mengikuti syahwatnya. Dan fenomena menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat itu ada pada generasi kita hari ini, yang kita hidup di dalamnya, yang berarti kita menjadi bagian dari generasi yang buruk. Waliyadzubillah. Mari kita angkat kehinaan ini, kita hilangkan kehinaan ini pada diri kita ini, pada diri tubuh ini, supaya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk kembali memuliakan Islam sebagaimana Allah telah memuliakan Islam melalui tangan-tangan para sahabat-sahabat yang mulia, karena mereka adalah orang-orang yang istiqomah di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah ayolah ikhwatal iman rahimakumullah, beberapa contoh dari penyajian sejarah yang ditunjukkan di dalam kitab Al-Minhajul Haraki li Siratin Nabawiyah tentang operasi-operasi yang dilakukan oleh para sahabat yang mulia dengan seizin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam karakteristik ke-18 aksi sabotase dan pengaruhnya dalam menebarkan rasa takut di barisan lawan. Semoga ini memberikan banyak pelajaran kepada kita tentang pelajaran yang
disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana operasi-operasi ini sekali lagi menjadi operasi yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam menghilangkan rasa kebencian yang ada pada diri musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.